melalui kegiatan ini kita ingin mengetahui secara persis kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama terkait untuk penegasan status tanah timbulnya. Ya, jadi kalau pandangan akademisi sebuah daratan itu bisa dikatakan sebagai tanah timbul, paling tidak dia sudah cukup stabil lahannya paling tidak 2 tahun. Jadi sudah tidak terpengaruh oleh musim pasang tertinggi dalam kondisi waktu-waktu tertentu. Kemudian juga ada secara ekologis ada tumbuhan-tumbuhan yang memang sudah bertumbuh di atas daratan baru. Ini menarik seperti yang kita lihat di sini. Ini penggunaan tanah di sini adalah tambak. Tambak. Memang tadi kita perhatikan juga kalau di sepanjang perjalanan itu ada alat berat juga itu yang mengumpulkan lumpur itu menjadi tegalan-tegalan. Kira-kira begitu. Tawangsari ini selain memang potensi tanah timbulnya cukup luas, berdasarkan informasinya bisa lebih kurang 300-an hektar. Tawangsari kebetulan juga berbatasan dia dengan Provinsi Jawa Tengah, jadi dengan Kabupaten Brebes. Jadi di sini nanti ada hal terkait batas administrasi desa yang perlu kita perhatikan juga. Ya, bagaimana cara penetapan batas administrasi desanya, karena ini kan daratan yang baru ya. Daratan yang baru ini mungkin perlu juga pengaturan dari pemerintah pusat nanti. Bagaimana metode kesepakatan antara 2 desa ini supaya tidak timbul saling klaim terhadap daratan-daratan baru ini. Juga bagaimana pengadministrasian pertanahannya termasuk izin-izin penguasaan yang mungkin oleh warga itu dipatok-patok mungkin ya, supaya ada bukti-bukti awal bahwa si A atau si B ini yang duluan melakukan penguasaan. Mungkin kira-kira. Apakah sudah ada permohonan Pak dari masyarakat sebelumnya untuk lokasi ini? Oke. Kalau permohonan untuk tanah timbul sendiri belum ada. Tapi waktu lalu pernah ada yang berkonsultasi, bahkan melalui Pak Camat, karena tanah timbul ini belum jelas wilayah administrasinya, sehingga bagaimana kita mau melayani permohonan tersebut kalau satu wilayah atau satu lokasi belum jelas wilayah administrasinya. Di samping itu di sini juga belum ada SPPT, jadi belum ditetapkan juga SPPT-nya. Nah, SPPT-nya itu yang belum ada, jadi nggak bisa itu kalau melalui permohonan rutin, kecuali ini kalau memang nanti ditetapkan sebagai objek kredis misalkan, itu kebijakan lain nanti yang mungkin barangkali kedepannya bisa ditindaklanjuti demikian. Apakah ada kebijakan atau arahan dari Kantah Pak, dari Kantah Kabupaten Cirebon terhadap pengelolaan untuk masyarakat di lokasi ini Pak? Bentuk kegiatan usaha seperti apa? Sementara ini kalau kita lihat di lokasi secara existingnya kan memang tambak-tambak ya sepanjang itu tidak saling klaim antara yang satu dan yang lain, silakan saja barangkali digarap. Namun untuk pemilikan nanti kita lihat kebijakan pemerintah seperti apa untuk tanah timbul ini. Sejak tahun berapa Pak mulai ada penguasaan tanah di area ini? Untuk area sekarang penguasanya kurang lebih mulai tahun 2017-18 untuk wilayah selatan. Kalau untuk wilayah ini sudah sekitar tahun 95-an.
Tapi dari tahun 80 sekian itu sudah ada area ini kena abrasi, sekian belas tahun baru timbul lagi. Yang menggarap tanah ini memang benar masyarakat dari Desa Tawangsari ya Pak ya? Iya, yang menggarap tanah timbul katakan kata orang sini itu ya dari wilayah Tawangsari. Pertimbangannya ini Pak untuk bukti penguasaan dari desa tuh seperti apa Pak? Penguasaan masyarakat yang menggarap tanah ini? Ya dari awal pertama adanya tanah timbul itu yang mengatur dulunya pemerintah desa. Siapa yang mendaftar ke pemerintah desa minta garapan, dikasih surat keterangan garapan. Yang waktu itu tahun ada yang 82, ada yang 83, ada yang 84. Nah untuk sekarang surat itu masih tinggal untuk penertiban kembali, maka dibuatlah surat garapan lagi dari desa. Dikatakan surat baru berdasarkan surat lama. Jadi surat keterangan dari Iya, desa untuk penertiban lokasi supaya tidak terjadi konflik atau saling klaim wilayah. Ya kegiatannya usaha untuk perikanan. Perikanan tambak ya Pak? Iya, perikanan tambak ya, alhamdulillah untuk usaha perikanan yang kayak di pinggir laut ini ya potensinya bagus, pendapatannya besar. Pertama berterima kasih kepada BPN baik kabupaten, provinsi ataupun pusat apabila nantinya bisa ditindaklanjuti dalam penertiban dan keabsahan daripada tanah timbul ini. Karena dari awalnya juga Desa Tawangsari itu tanah timbul laut. Jadi ini mungkin bisa dicontohkan kayak di desa bahwa ini tanah timbul nanti menjadi hak milik daripada masyarakat kami. Jadi minta kepastian administrasi, apakah mau dibuat surat izin menggarap cukup segitu apa mau di sertifikat, karena SPPT aja belum ada, baru sebagian kecil yang sudah ada.